Semangat pagi, kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi unsur-unsur periodik ketiga dalam sistem periodik unsur. Seperti biasanya, pokok bahasan yang akan kita bawakan itu mencakup yang pertama, kelimpahan unsur-unsur periodik ketiga di alam. Yang kedua, sifat-sifat unsur periodik ketiga. Yang terakhir nantinya, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Kelimpahan unsur-unsur periode ketiga di alam. Secara umum, tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam, tetapi dalam senyawa dan mineral-mineralnya. Berikut contoh senyawa dan mineral unsur-unsur periode ketiga. Jadi, khusus untuk unsur Ar, keberadaan di alam sudah sebagai unsur bebas dalam bentuk gas, karena unsur Ar termasuk unsur yang stabil. Berikutnya, kecenderungan sifat unsur periode ketiga. Berikut adalah anggota-anggota unsur periode ketiga: natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Konfigurasinya masih ingat ya? Dimulai dari natrium, neon 3s1, 3s2, terus berlanjut 3s2, 3p1, sampai nanti di argon itu stabil pada 3p6. Khusus untuk natrium, magnesium, dan aluminium ini termasuk unsur logam. Jadi sifatnya dapat menghantar listrik ya, konduktor. Sementara fosfor, sulfur, klor, dan argon ini termasuk unsur non-logam. Jadi sifat hantaran listriknya nanti ini isolator. Sementara Si berada di antara sifat logam dan non-logam. Itu kita sebut dengan metaloid atau semi-logam. Al ini termasuk unsur terbanyak di kulit bumi pada periode ketiga ini ya. Lalu sulfur ini berada dalam keadaan bebas di alam sebagai molekul S8 poliatomik. Sementara argon berada dalam keadaan bebas di alam karena sudah stabil berbentuk gas. Berikut adalah ringkasan sifat keperiodikannya. Saya tampilkan dalam bentuk tabel dengan penjelasan sebagai berikut ya. Jari-jari atom unsur periode ketiga. Dari kiri ke kanan ini kelihatannya makin kecil ya. Karena apa? Jari-jari atom ke kanan makin kecil walaupun jumlah kulitnya sama, karena ukuran inti makin besar seiring dengan bertambahnya elektron valensi. Jadi makin ke kanan elektron valensinya yang bertambah sehingga muatan intinya makin besar. Sifat logam makin berkurang karena semakin susah melepas elektron. Berarti sifat logam yang paling besar atau paling kuat adalah pada natrium. Keelektronegativan makin besar. Hanya saja Ar nilainya 0 ya. Kecuali argon itu keelektronegativannya nilainya 0 karena sudah stabil. Sifat reduktor dan oksidator. Untuk unsur-unsur periode ketiga dari natrium ke klor, daya oksidasinya bertambah, sedangkan daya reduksinya berkurang. Natrium merupakan reduktor terkuat, sedangkan klor merupakan oksidator terkuat. Dipanaskan dengan menggunakan timbal dioksida, atau mangan 4 oksida sebagai katalis. Sifat konduktor listriknya sudah tadi, yaitu
natrium, magnesium, dan aluminium itu bersifat konduktor, dapat mengantar listrik. Sementara P, S, Cl, dan Ar ini isolator atau tidak dapat mengantarkan listrik. Energi ionisasi unsur periode ketiga. Berikut grafiknya. Secara umum, dari kiri ke kanan itu meningkat. Tetapi ada penyimpangan pada aluminium dan sulfur. Alasannya karena EIMg lebih besar daripada Al. Elektron valensi Mg berada pada 3s2, yaitu orbitalnya penuh, lebih stabil daripada Al. Sementara EI P lebih besar daripada S. Ini disebabkan karena elektron valensi P yang berada pada 3p3, yaitu orbitalnya setengah penuh, lebih stabil dari unsur S. Titik didih dan titik leleh unsur periode ketiga. Perhatikan grafik berikut. Unsur logam meningkat ke kanan karena Ar makin besar dari natrium ke Al. Jadi untuk unsur logam ini meningkat ya. Tapi kenapa lebih besar Si ya? Nah, alasannya demikian. Si paling tinggi karena kemampuan unsur Si membentuk ikatan kovalen raksasa, sebagai halnya karbon. Karena Si satu golongan dengan karbon ya, maka sifat-sifat Si masih banyak mirip dengan sifat karbon, yaitu kemampuan membentuk kovalen raksasa, sehingga Si memiliki titik didih dan titik leleh yang paling tinggi di antara unsur-unsur periode ketiga. Lalu dari P ke Ar itu cenderung menurun. Nah, ini titik didih dan titik leleh P ke Ar cenderung menurun. Tapi perhatikan, ada penyimpangan pada S. Nah, ini dipengaruhi oleh keberadaan di alam, di mana Mr yang menentukan. Jadi, kalau kita perhatikan keadaan unsur-unsur ini di alam, berarti P dan S ini poliatomik. Ini berada dalam molekul P4 dan S8. Maka kalau kita tentukan Mr-nya S paling tinggi ya, berarti mau tidak mau titik didih dan titik leleh S lebih besar, S8 ya, dibandingkan P4. Sementara Cl ini diatomik, maka otomatis lebih besar daripada Ar yang monoatomik. Ya, ini Cl diatomik berarti S2, Ar dalam bentuk Ar saja monoatomik. Jadi urutan Mr paling besar itu tetap pada S, baru menyusul ke P, baru menyusul ke Cl dan Ar. Demikian ya. Jadi ingat tadi penyimpangannya di S karena keberadaan di alam dalam molekul S8. Mr-nya lebih besar di antara non-logam lainnya. Berikutnya adalah sifat asam basa unsur periode ketiga. Untuk menentukan sifat asam basa unsur periode ketiga, saya buat dalam bentuk senyawa hidroksidanya. Berikut senyawa hidroksida dari unsur-unsur periode ketiga. Jadi dari Na ke Cl, jumlah hidroksidanya ini sesuai dengan elektron valensinya ya. 1, 2, sampai 7. Dimulai dari NaOH dan MgOH 2 kali, ini sifat basanya berkurang, maka dapat disimpulkan basa yang paling kuat adalah NaOH. Sementara AlOH 3 kali ini bersifat amphoter. Masih ingat arti amphoter? Dapat bersifat sebagai asam dan bersifat sebagai basa. Amphoter atau amfiprotik. Sementara dari SiOH 4 kali sampai ClOH 7 kali, ini sifat asamnya yang makin bertambah. Maka dapat disimpulkan hidroksida yang paling bersifat asam adalah ClOH 7 kali. Mengapa demikian? Karena SiOH 4 kali ini sama dengan H2SiO3. Ini termasuk asam silikat ya. Sementara hidroksidanya fosfor itu berupa H3PO4 asam fosfat. Sementara hidroksidanya sulfur itu merupakan asam sulfat. Dan yang terakhir, hidroksidanya ClOH 7 kali itu adalah asam perklorat. Nah, ini sifat asamnya yang paling kuat ya. Berarti dari atas ke bawah sifat asamnya semakin bertambah.
paling besar pada HClO4. Sementara AlOH 3 kali tadi kan bersifat amfoter karena dapat bereaksi dengan asam dan basa. Contoh reaksinya berikut. Reaksi dengan asam, AlOH 3 kali ditambah HCl ini termasuk reaksi asam basa, berarti menghasilkan garam dan air. Lalu reaksi dengan basa, AlOH 3 kali dapat bereaksi dengan NaOH, menghasilkan senyawa NaAlOH 4 kali. Di mana NaAlOH 4 kali ini terurai lagi menjadi NaAlO2 ditambah 2H2O sehingga diperoleh reaksi akhir AlOH 3 kali ditambah NaOH berubah menjadi NaAlO2 ditambah dengan 2H2O. Karena apa? Ini bisa dieliminasi ya. Ini di mana NaAlO2 ini sering disebut dengan natrium aluminat. Sekian ya. Komponen diagonal. Ini melibatkan unsur-unsur periodik kedua, di mana Li dan Mg ini termasuk komponen diagonal dalam sistem periodik. Ada Be dan Al, lalu yang terakhir B dan Si. Memang ada kekhasan apa pada komponen diagonal ini? Perhatikan, untuk Li dan Mg ini sama-sama dapat bereaksi dengan oksigen dan nitrogen di udara. Reaksinya demikian. Li tambah O2 menghasilkan Li2O, sementara Mg tambah O2 menghasilkan MgO. Jadi sama-sama menghasilkan oksida. Sementara ketika bereaksi dengan nitrogen di udara sama-sama menghasilkan nitrida. Reaksinya berikut. Untuk Be dan Al ini merupakan unsur-unsur yang bersifat amfoter. Dan yang terakhir, B dan Si sama-sama unsur yang metaloid atau semilogam. Jadi sifat diagonalnya ini hanya ada pada ini ya, Li, Mg, BeAl, dan B dan Si. Reaksi-reaksi. Jadi reaksi-reaksi penting pada unsur-unsur periodik ketiga berikut. Yang pertama adalah dengan oksigen. Setiap logam pada unsur-unsur periodik ketiga ketika ditambahkan dengan oksigen akan menghasilkan oksida basa. Sementara non-logamnya ditambah dengan oksigen menghasilkan oksida asam. Lalu dengan hidrogen, unsur logam pada periodik ketiga itu akan menghasilkan hidrida logam. Sementara non-logamnya ketika bereaksi dengan hidrogen akan menghasilkan asam. Ini terkecuali tadi pada argon ya. Ingat, pengecualian pada argon karena sudah stabil. Pembuatan, kegunaan, dan dampak unsur-unsur periodik ketiga. Berikut saya tampilkan dalam bentuk tabel. Ini adalah pembuatan unsur-unsur periodik ketiga. Di mana pembuatan senyawa yang paling penting adalah asam sulfat. Itu diperoleh dengan cara proses kontak dan proses bilik timbal, itu menggunakan katalisator V2O5. Ini sering muncul dalam soal-soal ya, soal-soal baik kompetisi masuk PTN dan ujian lokal PTN. Ini contoh kegunaan dari unsur-unsur periodik ketiga pada unsur silikon, yaitu pada chip komputer. Secara umum kegunaan dan dampaknya ditampilkan pada slide berikut. Yang pertama, aluminium. Jadi untuk natrium dan magnesium itu tidak lagi ya. Karena apa? Karena sudah dibahas pada unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah. Jadi kita lompat ke aluminium. Kegunaannya, aluminium merupakan logam yang ringan kuat, tahan korosi dengan daya hantar listrik dan panas yang baik, keras, awet, serta tidak reaktif, sehingga logam ini banyak digunakan dalam pembuatan alat-alat sebagai berikut. Ada alat dapur, kemudian lembaran tipis aluminium foil, banyak digunakan kemasan makanan ya, dan alat-alat bantu di laboratorium. Berikutnya lagi, sementara dampaknya, ini hati-hati, aluminium merupakan logam yang stabil, sehingga kaleng aluminium, pembungkus aluminium atau aluminium foil, dan benda-benda lain yang dibuat dari aluminium
dan sudah tidak digunakan, sangat berpotensi mencemari lingkungan. Jadi ini termasuk pada penggunaan aluminium secara berlebihan. Yang berikut adalah silikon. Kegunaannya sebagai bahan pembuatan sabun, yaitu natrium silikat. Ada bahan peralatan memasak tahan panas, bahan perekat untuk peralatan kaca, dan yang terakhir ada bahan perekat kerangka kendaraan. Dampaknya, unsur Si dalam bentuk bubuk mudah terbakar, SiCl4, keracunan melalui mulut dan pernapasan, jadi menyebabkan kebakaran, terbakar spontan di udara, SiH4. Lalu fosfor. Kegunaannya, boleh dilihat di dalam gambar, ini ada batu akik ya, batu akik. Ini ada batu rosario ya, berarti ada pemancaran cahaya, itu berada pada ruang gelap. Jadi yang pertama kegunaannya secara umum adalah membantu kerja ginjal, ada pembentukan DNA. Sementara dampaknya boleh dilihat ini berhubungan dengan kelebihan. Kelebihan fosfor dapat menjadi racun dalam tubuh. Hal ini dapat menyebabkan diare, memberatkan kerja organ dan juga jaringan. Bagi Anda yang mempunyai penyakit ginjal, Anda tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung fosfor tinggi karena dapat memberatkan kerja ginjal. Yang berikutnya adalah belerang, es sulfur. Ya, kegunaannya memproduksi asam sulfat. Ini juga termasuk bahan serbuk mesiu ya, dimana ketika asam sulfat dicampur nanti dengan KNO3 dan karbon. Dampaknya sudah pasti beracun untuk organisme rendah atau jamur. Jadi mudah terbakar, mudah meledak dalam bentuk mesiu. Gas SO2 di udara bereaksi dengan air membentuk H2SO4, menyebabkan hujan asam yang merusak tanaman, iritasi kulit dan mempercepat korosi. Berikut ada latihan soal ini untuk mendalami pemahaman Anda mengenai unsur-unsur periode ketiga. Ini coba dilatih-latih nantinya. Baiklah, terima kasih sudah ikut bergabung dalam channel ini, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan boleh hubungi saya di kolom komentar pada channel ini. Kiranya siapapun yang ikut menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat dan bersukacita. Semangat pagi!